Oke semuanya, kembali lagi bersama CV dan ya mulai video kali ini dan mulai minggu ini sekali lagi aku bilang aku netral ya, udah bukan udah bukan bear boy, tapi juga belum sepenuhnya menjadi bull boy ya. Santai aja, masih di tengah-tengah. Nanti ada saatnya ketika trading view aku udah ubah namanya ya kan. Namanya kan masih bear boy nih. Bisa kita ubah. Nanti kita ubah. Kalau kita ubah menjadi bull boy ya udah. Artinya ya udah, kita mulai ya. Nah, jadi ya kembali lagi kita bahas Bitcoin berhubung ya. Sekali lagi berhubung besok adalah closing weekly yang mana benar-benar besok adalah semua konfirmasi itu akan terjawab oleh semua kejadian yang ada ya. Nah, jadi sekedar mengingatkan aja ya, Imlek itu kan sekitar tanggal berapa itu? Tanggal 22 ya. Itu di hari Minggu, pas hari Minggu depan, yang artinya seminggu lagi. Dan biasanya seller dari Asia di tahun 2020 dan di tahun 2021 kemarin seagresifnya itu di tahun 2022 ya. Di tahun 2021 aku ingat banget itu nggak terlalu agresif yang tiba-tiba di bulan Maret April ketika corona, ketika crash ya, ada crash lagi Bitcoin yang udah 90 jutaan, hampir 90 jutaan, itu crash setengahnya, hampir 40-50 juta. Itu aku ingat banget kejadian. Dan di situ aku belum masuk sama sekali. Kenapa? Ya karena aku masuknya waktu itu ya udah deh, better nunggu halving aja waktu itu ya, waktu di 2020 ya. Nih ada crash ya. Bitcoin udah lumayan loh padahal di sini waktu itu. Nah, bahkan udah 100 jutaan ya di Februarinya. Kemudian di Maret ya. Nah, di Maret ini kemudian dia crash ya ke 4.000 di sini ya. 8 ribuan ke 4 ribuan, ini 3.000, itu malah crash lebih dari setengah. Dan kemudian ya dia rally untuk bull run. Nah, di bulan Mei kan dia kan halving ya. Nah, disinilah aku waktu itu masuk di bulan-bulan Mei itu. Tapi nggak lama-lama, sampai Desember aku TP. Ya, kemudian masuk lagi di Januari sampai akhirnya ya terjadi crash di sini. Ya, aku jualan semua sebelum terjadinya crash, oke? Nah, jadi untuk saat ini ya, di tahun lalu di 2022 itu benar-benar agresif sellernya, berhubung juga mungkin momennya memang bearish year ya, atau kita bilang pola untuk ke bawah ya. Itu seller Asia karena Imlek itu sangat-sangat luar biasa gitu. Nah, besoklah kita lihat konfirmasinya gimana. Jikalau besok ngepam ya, sekali lagi ya, jikalau besok ngepam dan dalam beberapa minggu setelah Imlek dia berhasil di atas EMA 200 dan memantul di area sini, udah dipastikan Bitcoin tidak akan berada di bawah ini gitu. Ya, sekali lagi ya, Bitcoin kita pastikan tidak akan berada di bawah ini. Oke. Nah, jadi kalau misalnya lagi ya, sekali lagi permisalkan kalau besok misalnya closing weekly-nya benar-benar mulai agak-agak rada-rada ya, kita tarik garis di sini. Ini kan support yang cukup keras ya. Sekali lagi ini klasik ya, bukan dynamic, ini sekali lagi klasik support ya. Ini adalah klasik support. Ya udah, kita tunggu di area ini kalau kalian misalnya mau nyicil ya. Jadi masih ada sekitar berapa persen ini yang lumayan benar ya, lumayan juga gitu ya. Nah, kita ukur, oh masih lumayan itu guys ya, sekitar 8%-an, itu gede juga itu. Kalau misalnya Bitcoin jatuh 8%, altcoin itu crashnya juga lumayan berasa gitu ya. Nah, jadi ini yang aku takutkan adalah kita masih di fase yang kayak gini. Ini kan aku dapat referensi dari Twitter ya. Kita waktu itu aku pernah kasih chart ini udah 1 tahun yang lalu. Kalian bisa buka aja nanti video aku yang terakhir 1 tahun yang lalu ya. Nah, di sini kita waktu itu di fase the capitulation, bukan di capitulation ya. Kita di fase dia mulai breakout ya, yang ternyata itu adalah disbelief rally. Ada yang komen, "Bang, itu mungkin disbelief rally." Mungkin ya, sekali lagi, ini disbelief rally yang mana nanti akan dibanting ke bawah lagi. Bisa aja ya, sekali lagi, bisa iya, bisa enggak. Nah, tergantung konfirmasi besok. Nah, ini yang kemarin aku sering bahas juga dari psychology market cycle. Ini udah pernah aku bahas juga hampir setahun yang lalu. Dan waktu itu kita masih di komplikansi ya, kalau nggak salah komplikansi itu kita masih di situ, yang masih orang bilang kita bakal ke 100.000 di tahun 2022. Tapi aku bilang enggak gitu ya. Nah, ini mulai polanya tuh mulai memiliki kemiripan, beberapa kemiripan yang cukup memiliki kecenderungan persis dengan si gambar tersebut. Dan kita lihat aja apakah Bitcoin masih bisa turun atau naik. Itu tergantung semuanya dari konfirmasi. Ya, kalau misalnya turun aku udah siapin plan, kalau naik pun aku udah siapin plan. Gampang ya. Nah, kemudian yang membuat aku yakin kalau kita masih bakal koreksi dulu biarpun ke 19.000 dengan minus 8% adalah ya berita ini gitu. Bitcoin funding rates hit
dalam 14 bulan terakhir itu yang paling tinggi gitu. Nah, karena kalau kalian perhatikan ya, ketika Bitcoin waktu itu crash ya, itu funding rate-nya itu benar-benar gila parah ya. Contohnya di sini ya. Kemudian ini sebelum bull run ya. Sebelum bull run itu ini bulan berapa sih? Iya, ini udah bull run maksudnya ya. Ini udah bull run ketika di bulan April yang aku jual semua BNB di situ, ya kemudian crash ke 28.000. Itu kenapa aku jualan? Karena ya berita ini funding rate-nya itu udah overheat. Kemudian kemarin ketika picking top lagi yang di 68-69.000, ini udah gila banget gitu ya. Ini udah gila banget sampai atas, dan habis itu ya, ketika belum sampai ke titik merahnya ini, itu belum dikategorikan overheat dan Bitcoin belum kemana-mana juga. Nah, kalian bisa lihat lah historicalnya. Nah, takutnya ini ketika overheat ini kita akan mengalami crash lagi. Takutnya tuh di situ aja. Makanya aku better stay safe aja dulu, biarpun udah kategori bullish untuk di atas classic resistance, tapi untuk dynamic resistance itu belum breakout dari EMA 200 gitu ya. Nah, jadi santai aja. Oh ya, bagi teman-teman yang mau nonton video aku rekomendasi koin, teman-teman bisa buka ya di sini ya, rekomendasi koin CV. Ya barangkali teman-teman bisa gambar aja dulu ya. Misalnya nanti koreksi atau jatuh atau gimana pun, teman-teman udah siap untuk serok. Oke, kira-kira gitu aja video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video.